Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Hidayat dengan NIM J1A1-18120 dari kelas konsentrasi K3 2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo Kendari. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengukuran antropometri serta survei konsumsi makanan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama alat dan bahan pada pengukuran antropometri, yaitu mikrotoys, timbangan berat badan, pita meteran, pita lila. Kemudian alat Futrico 24 jam yaitu kuesioner Futrico 24 jam, serta semi FFQ yaitu kuesioner Food Frequency Questionnaire. Adapun subjek pada praktikum kali ini yaitu anggota keluarga pewawancara. Yang pertama, pengukuran antropometri. Adapun antropometri merupakan salah satu cara penilaian status gizi yang berhubungan dengan ukuran tubuh yang disesuaikan dengan umur dan tingkat gizi seseorang. Pada umumnya, antropometri mengukur dimensi dan komposisi tubuh seseorang. Dalam praktikum kali ini, ukuran antropometri yang diambil yaitu berat badan, tinggi badan, tingkat lengan atas, serta indeks massa tubuh atau IMT. Pengukuran antropometri yang pertama yaitu berat badan. Adapun prosedur dalam pengukuran berat badan yaitu yang pertama, posisikan responden ke atas alat timbangan. Kemudian, geser bandul sesuai berat pasien sampai posisi jarum seimbang. Lalu, perhatikan posisi kaki pasien tepat di tengah alat timbangan, tidak menumpu pada salah satu kaki. Sikap tenang, jangan bergerak, dan kepala tidak menunduk atau memandang lurus ke depan. Lalu baca dan catat berat badan pada status, lalu minta pasien turun dari alat timbangan. Kemudian pengukuran yang kedua yaitu pengukuran tinggi badan. Adapun prosedur dalam pengukuran tinggi badan yaitu kita meminta pasien melepaskan alat kaki yaitu sendal atau sepatu, topi, dan aksesoris lain yang bisa mempengaruhi hasil pengukuran. Kemudian pastikan alat geser berada di posisi atas. Lalu pasien diminta berdiri tegak persis di bawah alat geser. Kemudian posisi kepala dan bahu bagian belakang, bokong, betis, dan tumit menempel pada dinding tempat mikrotoys dipasang. Lalu pandangan lurus ke depan dan tangan dalam posisi tergantung bebas. Lalu gerakan alat geser sampai menyentuh bagian atas kepala pasien. Pastikan alat geser berada tepat di tengah kepala pasien. Dalam keadaan ini, bagian belakang alat geser harus berada tetap menempel pada dinding. Kemudian, baca angka tinggi badan pada jendela baca ke arah angka yang lebih besar. Pembacaan dilakukan tepat di depan angka pada garis merah sejajar dengan mata petugas. Nah, apabila petugas pengukur lebih rendah dari yang diukur, pengukur harus berdiri di atas bangku agar hasil pembacaannya benar. Kemudian pencatatan dilakukan dengan ketelitian sampai satu angka di belakang koma. Pengukuran antropometri yang ketiga yaitu pengukuran lingkar lengan atas. Adapun prosedur dalam pengukuran lingkar lengan atas yaitu tentukan posisi pangkal bahu, lalu tentukan posisi ujung siku dengan cara siku dilipat dengan telapak tangan ke arah perut. Kemudian tentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku dengan menggunakan pita lila atau meteran, dan beri tanda dengan pulpen atau spidol. Bila menggunakan pita lila, perhatikan titik nolnya. Lalu lingkarkan pita lila sesuai tanda pulpen di sekeliling lengan pasien sesuai tanda. Kemudian masukkan ujung pita di lubang yang ada pada pita lila. Lalu pita ditarik dengan perlahan, jangan terlalu ketat atau longgar. Dan yang terakhir, baca angka yang ditunjukkan oleh tanda panah pada pita lila ke arah angka yang lebih besar. Selanjutnya yaitu survei konsumsi makanan. Adapun dalam praktikum kali ini, survei konsumsi makanan yang diambil yaitu Food Recall 24 jam serta Food Frequency Questionnaire. Nah, pengukuran konsumsi makanan adalah salah satu metode pengukuran status gizi secara tidak langsung dengan cara mengukur kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi, baik tingkat individu, rumah tangga, dan masyarakat. Adapun hasil dari pengukuran makanan ini sangat berguna untuk intervensi program gizi seperti pendidikan gizi dan pedoman makanan. Metode survei konsumsi makanan yang pertama yaitu metode Food Recall 24 jam. Adapun metode Food Recall 24 jam ini merupakan metode mengingat tentang pangan yang dikonsumsi pada periode 24 jam terakhir, yaitu dari waktu tengah malam sampai waktu tengah malam lagi, atau dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, yang dicatat dalam ukuran rumah tangga atau URT. Nah, adapun data survei konsumsi pangan diperoleh melalui wawancara antara petugas survei
dengan subjek atau responden. Adapun jenis pangan yang dicatat meliputi nama masakan atau makanan, porsi masakan dalam ukuran rumah tangga, bahan makanan dalam URT, serta informasi harga proporsi. Adapun prosedur dalam penggunaan kuesioner dalam Food Recall 24 jam, yaitu yang pertama, wawancara atau enumerator menanyakan pangan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu, yaitu sejak bangun tidur sampai bangun tidur lagi, dan mencatat dalam ukuran rumah tangga, mencakup nama masakan, cara persiapan dan pemasakan, serta bahan makanannya. Kemudian, pewawancara memperkirakan atau melakukan estimasi dari URT ke dalam satuan berat, yaitu gram, untuk pangan yang dikonsumsi. Lalu petugas menganalisis energi dan zat gizi berdasarkan data hasil recall konsumsi pangan sehari secara manual atau komputerisasi. Dan yang terakhir, petugas menganalisis tingkat kecukupan energi dan zat gizi subjek dengan membandingkan angka kecukupan energi dan zat gizi subjek. Kemudian metode survei konsumsi makanan yang kedua yaitu Food Frequency Questionnaire. Dalam praktikum kali ini, kami menggunakan Semi Food Frequency Questionnaire, yaitu merupakan sebuah kuesioner yang memberikan gambaran konsumsi energi dan zat gizi lainnya dalam bentuk frekuensi konsumsi seseorang. Frekuensi tersebut antara lain harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang kemudian dikonversikan menjadi konsumsi per hari. Adapun prosedur dalam penggunaan Semi Questionnaire Food Frequency Questionnaire yaitu yang pertama, subjek diwawancarai mengenai frekuensi mengkonsumsi jenis makanan, sumber zat gizi yang ingin diketahui, apakah harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kemudian, subjek diwawancarai mengenai ukuran rumah tangga dan porsinya. Untuk memudahkan subjek menjawab, pewawancara menggunakan alat bantu foto ukuran bahan makanan. Lalu, petugas mengestimasi ukuran porsi yang dikonsumsi subjek ke dalam ukuran berat, yaitu gram. Selanjutnya, petugas mengonversi semua frekuensi daftar bahan makanan untuk per hari. Lalu, mengalihkan frekuensi per hari dengan ukuran porsi untuk mendapatkan berat yang dikonsumsi dalam gram per hari. Lalu, hitung semua daftar bahan makanan yang dikonsumsi subjek penelitian sesuai dengan yang terisi di dalam form. Nah, setelah semua bahan makanan diketahui berat yang dikonsumsi dalam gram per hari, maka semua berat item dijumlahkan sehingga diperoleh total asupan zat gizi dari subjek. Dan yang terakhir, cek dan teliti kembali untuk memastikan semua item bahan makanan telah dihitung, serta hasil penjumlahan berat bahan makanan tidak terjadi kesalahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.